Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mendefinisikan takwa itu agak sedikit panjang. Yang pertama adalah takwa itu adalah khaufun bi rabbil jalil, takut kepada Rabb yang maha agung. Jadi rasa takut kalau dia berbuat salah itu takut. Kalau dia menipu takut, kalau dia berdusta takut. Pokoknya ketika ada unsur-unsur kemaksiatan ada rasa takut. Pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khaufun bi rabbil jalil. Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Takut ibadahnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Maka kita tanamkan gitu ya dalam kehidupan kita. Kemudian yang keduanya adalah al-amalu fit tanzil, mengamalkan semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi adalah mengamalkan Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang bertakwa berupaya untuk senantiasa mengamalkan Al-Qur'an. Di antara kita mungkin mengamalkan apa? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita amalkan. Setiap kita mau berbuat kebaikan atau beraktivitas apa saja senantiasa kita awali dengan bismillah. Karena dikatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah fa huwa afdal. Jadi demikian. Kemudian yang ketiganya adalah ar-ridha bil qalil, ridha terhadap sesuatu yang sedikit. Dunia ini sedikit sekali, kecil begitu ya. Maka oleh karena itu apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ridha. Apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ridha. Kita dikasih sakit sama Allah ridha. Dikasih susah sama Allah ridha. Karena Allah lah yang mengatur hidup kita. Kemudian yang disebut dengan takwa itu sendiri kata Imam Ali karramallahu wajhah, dikatakan adalah al-i'dadu ila yaumir rahim, persiapan kita untuk apa? Hari kematian kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pengertian daripada apa? Pengertian daripada takwa itu sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ya tentang ayat-ayat takwa juga banyak begitu ya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat At-Talaq dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dikatakan dan barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala maka Allah jadikan setiap Allah jadikan baginya adalah jalan keluar, tidak ada jalan buntu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 4 itu kita amalkan. Yang pertama apa tadi? Adalah khaufun bi rabbil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat maksiat takut pada Allah gitu ya, dan sebagainya. Mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiganya adalah kita senantiasa ridho terhadap sesuatu yang sedikit. Dan yang keempat, persiapan kita untuk hari kematian kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini hadis yang pertama dikatakan wa amal hadis fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala.
Ya, dikatakan di sini adapun hadis-hadis, hadis yang pertama ini dari Abi Hurairah. Ya, Abi Hurairah termasuknya ahlu sufah ya. Beliau adalah yang apa namanya? Miskin. Tidurnya di masjid banyak. Tapi subhanallah beliau mendapatkan doa dari Rasulullah SAW sehingga beliau itu menjadi apa? Kaya raya dan umurnya panjang. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang diberikan apa namanya kekayaan yang awal-awalnya fir'aun al-sufah, ya istilah kata yang tidurnya senantiasa di masjid dan lain sebagainya. Kemudian beliau mendapatkan apa? Doa dari Rasulullah SAW sehingga umurnya agak panjang begitu ya. Ini demikian. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, mengapa disebut dengan Abi Hurairah? Hurairah itu artinya kucing. Ya, bapaknya kucing. Jadi artinya senantiasa apa? Dia suka dengan kucing. Ya, dikasih apa namanya makan dan lain sebagainya itu subhanallah. Ya, bahkan lihat nggak mau ganggu kalau sejadahnya dipakai kucing dia biarin. Kalau kita diapain? Kebuti. Ya, berarti ya, beliau bersama-sama Rasulullah SAW kurang lebih 5 tahun. Tapi 5 tahun itu beliau banyak hadis-hadis yang didapatkan oleh beliau sebenarnya. Karena kemana-mana ngintil, tahu ngintil. Ikut-ikut Rasulullah SAW. Maka diantara yang banyak mendapatkan riwayat hadis itu adalah sahabat Rasul yang bernama Abi Hurairah. Di samping yang kita banyak adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini subhanallah. Ya. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ada 2 pusaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berupaya untuk senantiasa berpegang teguh keduanya. Ini 2 pusaka. Ya, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis. Maka kalau kita ngamalin hadis subhanallah berkah hidup kita. Ya, kalau kita ngamalin Al-Quran, ngamalin hadis, maka insya Allah ketika kita senantiasa mengikuti Rasulullah SAW, Allah memberikan apa? Maghfirah, mahabbah, begitu ya. Dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita mengikuti hadis dikatakan jika kalian mencintai Rasulullah SAW, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya kata Rasulullah SAW ya? Ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti aku ini adalah ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca selawat, sering baca selawat, yang antara apa? Cinta kita gitu ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Termasuk kita hadir di sini nih, karena kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan, qala, ia berkata, qila ya akraman nas. Tentang apa? Tentang siapa sih ya? Man akraman nas, siapa sih orang yang paling mulia dari manusia itu? Orang yang paling mulia itu siapa? Rasulullah menjawab, dikatakan atqahum, adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Ya, maka dikatakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan orang yang apa? Berilmu, bukan orang yang memiliki harta yang banyak, tapi apa? Mereka adalah orang yang paling bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memang takwa itu sendiri ada terdiri dari 4 huruf begitu ya. Sifat-sifat orang bertakwa ini yang harus kita miliki begitu. Yang pertama adalah tanya di situ adalah at-ta'u mustaqun min tawadu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang rendah hati, enggak sombong.
Punya ilmu banyak, nggak sombong dengan ilmu itu. Ya, kemudian yang kedua, ketika punya harta, nggak sombong dengan harta. Punya jabatan, nggak sombong dengan jabatan. Kemudian yang khofnya adalah al-khofu mustaqul min qanaah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang qanaah. Qanaah ini artinya adalah menerima semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Kita udah berusaha siang malam, ternyata dapatnya sekian, udah alhamdulillah. Kita qanaah. Kemudian yang wawunya adalah waro. Orang bertakwa itu adalah orang yang waro. Waro di sini adalah menjauhkan dari yang subhat juga yang haram. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini banyak makan yang subhat, makanan yang haram, khawatir doa-doa kita ini agak sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan kita, pendengaran kita dan lain sebagainya. Kalau itu banyak yang haram, khawatir ya doa-doa kita ini agak sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ya, jadi demikian. Kemudian yang alifnya adalah al-alifu mustaqul min ikhlas. Jadi orang yang bertakwa itu akan senantiasa ikhlas. Apa yang dikerjakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada yang bertanya siapa yang paling bertakwa, saling mulia ya Rasulullah di antara manusia tersebut, maka dikatakan Rasulullah menjawabnya adalah orang yang bertakwa. Tapi sahabat ini mengatakan, ya, laisa min hadza nas'alu. Tapi yang saya maksud ini bukan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, bukan itu maksudnya. Maka Rasulullah menjawab, kata Yusuf anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, dan Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini subhanallah. Memang ini Nabi Ibrahim ini luar biasa ya. Beliau mendapatkan keberkahan dan lain sebagainya karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak cucunya dari 124.000 nabi itu adalah dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian mereka juga berkata lagi kepada Rasulullah, laisa an hadza nas'aluk. Bukan itu maksud saya. Udah dijawab, yang manusia mulia itu adalah apa? Nabi Yusuf dan lain sebagainya, begitu. Bukan itu maksud kami. Kata apa? Kata para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di situ dikatakan, ya fa'an ma'adil arab tas'aluni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan begitu. Berarti kalau begitu engkau menanyakan tentang keturunan orang-orang Arab. Ya. Maka dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hiyaruhum fil jahiliyah hiyaruhum fil Islam idza taqu. Muttafaq alaih. Dikatakan para jamaah Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bagus budi pekertinya ketika zaman jahiliyah. Dulu. Jadi ketika zaman-zaman itu ada sebagian orang masih bagus budi pekertinya. Ya kalau dikaitkan dengan apa zaman Rasulullah SAW, zaman jahiliyah tetap saja masih bagus gitu akhlaknya. Sama orang kasih sayang dan lain sebagainya begitu ya. Itu demikian. Itu adalah manusia yang terbaik. Kemudian kata Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya mereka itu adalah ketika dalam berislam budi pekertinya bagus. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupaya untuk senantiasa tanamkan akhlakul karimah dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, begitu ya. Ini demikian. Karena akhlak ini sungguh luar biasa ya. Maka Rasulullah SAW memang dikatakan tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah untuk menebarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin.
Dikisahkan ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq pengen tahu tentang sunnah-sunnah yang belum dijalaninya. Ya, dikatakan, wahai Aisyah anakku, apa sih sunnah yang diajalankan oleh suamimu yang belum kujalankan, begitu ya. Kata Aisyah menjawab, Rasulullah itu setiap pagi ngasih makan orang buta, orang Yahudi. Ya, ngasih makan kepada apa? Orang buta. Puluhan tahun tuh. Akhirnya sama Abu Bakar As-Siddiq sunnah ini dijalankan. Beliau datang kepada orang Yahudi tersebut bawa korma. Ya, kormanya tersebut langsung disuapin kepada orang Yahudi ini. Hampir kelolodan. Kata ya orang Yahudi ini, siapa ini? Ya, beda sama yang kemarin sih. Ya, kalau yang kemarin itu kalau nyuapin saya, kata orang buta itu yang tangannya lumpuh ini, itu biji kormanya itu dibuang dulu. Ini kamu, ini apa namanya? Langsung disuapin aja. Hampir kelolodan saya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq nangis. Wahai orang tua, begitu ya, dan apa tadinya dimaki-maki ya sebelum tersebut ya. Kamu jangan berteman dengan Muhammad dan lain sebagainya, gitu ya. Dia Muhammad itu orang gila dan lain sebagainya. Ya, ketika tadi dijelaskan, wahai orang tua, yang nyuapin kamu sehari-harinya itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 10 tahun tuh Rasulullah dimaki-maki, dirinya enggak ngebalas. Kalau kita disindir aja sedikit bagaimana? Satu kata aja kita disindir, wah warisan balas. Ini Rasulullah SAW, subhanallah, 10 tahun bertahan dia, dicaci maki dan lain sebagainya, dia nggak pernah marah, nggak pernah ngebalas. Bahkan beliau senantiasa setiap paginya itu apa? Masih nyuapin korma. Jadi kalau di Madinah beliau itu ada di apa? Di belakang Masjid Nabawi. Orang Yahudi tersebut. Ya, selama 10 tahun setiap pagi itu ngasih makan pada orang yang buta. Kalau orang butanya masih apa enggak lumpuh mungkin bisa makan ya. Ada enggak orang buta bisa makan? Bisa ya. Kalau tangannya tidak lumpuh, ini udah buta lumpuh. Rasulullah nyuapi. Kemudian yang selanjutnya satu hadis lagi. Dikatakan As-Sani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dikatakan hadis yang kedua tentang takwa ini adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwah wa qudrah." Dikatakan dunia itu adalah apa? Hulwah, manis. Dikatakan wa innallaha mustahlik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menguasakan untuk mengelola dunia ini. Dunia ini harus dikelola dengan orang-orang yang soleh. Ya, maka kita berupaya untuk apa? Mengelola dunia ini agar yang mengelola itu orang-orang yang soleh, yang baik, supaya apa? Supaya mendapatkan kebaikan itu. Tapi kalau ini dikelola dengan orang-orang yang zalim, yang jahat, hancur ini dunia. Ya. Maka dikatakan sesungguhnya Allah telah menguasakan kepada kalian untuk mengelola dunia. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka dialah yang mengawasi apa saja yang kalian kerjakan. Kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dikatakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis itu akan jadi saksi. Maka oleh karena itu yang kita ucapin yang baik-baik saja, yang kita tulis yang baik-baik saja begitu. Karena ini tulisan kita akan apa? Akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sumpama kita di medsos ngomongnya bahasa sumpama naudzubillah dari ya.
Ya itu jadi pertanggungjawaban. Maka oleh karena itu yang kita tulis, yang kita ketik adalah yang baik-baik saja. Agar apa? Karena tulisan yang baik itu akan memperberat timbangan. Ya, tulisan yang baik itu akan apa? Memperberat timbangan kita nanti di akhirat. Dikatakan tadi ya, Allah akan mengawasi kalian dengan apa yang kalian perbuat. Maka dikatakan fattaqud dunya, maka hati-hatilah terhadap dunia. Ya, kita disuruh apa? Berhati-hati terhadap dunia. Dunia ini adalah sementara, dikatakan bahkan gambarkan apa? Mata'ul gurur gitu ya, adalah merupakan apa? Hanya sebagai tipuan belaka saja. Maka oleh karena itu jadikan dunia ini sebagai majru'atul akhirah. Sebagai apa? Sebagai ladang menuju akhirat kita ini. Karena dunia ini adalah tempat kita apa? Tempat kita meninggal, sedangkan akhirat itu tempat kita tinggal. Kita sebentar saja lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia fana ini akan kita tinggalkan. Maka kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah terhadap dunia. Ada dikisahkan sayembara. Ini sebagai inspirasi saja buat, khususnya buat saya pribadi. Barang siapa yang menemani Tuan Raja di alam kubur, di kuburan, alam kubur, ya di kuburan. Jadi ketika dikubur dia ikut tuh selama 3 hari. Siapa yang menemani Raja beberapa hari ikut dengan Raja tersebut, maka akan dikasih nanti apa? Sebagian harta Raja. Akhirnya apa? Ya, ketika Raja tersebut wafat, ditungguin, ternyata yang ditanya bukan saja Raja tersebut, dia ditanya sama malaikat. Ditanya. Dikatakan, siapa kamu? Saya di sekolah. Apa pekerjaan? Pekerjaan saya adalah tukang apa namanya? Pengambil kayu bakar. Kamu punya apa? Saya punya kapak satu. Itu punya kapak satu itu ditanya sampai 3 hari 3 malam. Ya, dari mana kamu dapatkan dan lain sebagainya, itu subhanallah. Akhirnya bagaimana tersebut? Dia 3 hari lulus dia ya, sambil dia apa, lemas dan lain sebagainya. Kata keluarga Raja, kamu berhak mendapatkan harta Raja. Kata orang tersebut tadi, walaupun saya ini susah, saya nggak mau, punya kapak satu aja saya ditanya 3 hari 3 malam. Itu kapak satu sudah dijakatin belum? Ya, sudah diinfakin belum? Dari mana kamu dapatnya dan sebagainya. Itu subhanallah. Dikatakan harta yang apa namanya, yang halal akan dihisab, harta yang haram akan diazab. Naudzubillah min dzalik. Maka para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, udah ketika kita memiliki pendapatan, udah kita hitung tuh. Ya, yang mungkin nanti Ustaz Komi itu kita hitung aja. Kalau belum dijakatin nih bulan ini, jakatin aja. Ya, supaya apa? Ketika kita nanti dihisab, hisabnya dalam kondisi ringan, karena kita sudah dihisab duluan. Harta kita sudah dihisab gitu ya, sudah dihitung dan sudah diberikan kepada yang berhak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wattaqun nisa, takutlah kalian kepada wanita. Hati-hati terhadap wanita. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di sini fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dikatakan awal fitnah dari Bani Israel itu adalah gara-gara wanita. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa terus ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tidak tertipu dengan apa? Dunia. Tapi dunia jadikan sebagai apa? Ladang menuju apa? Akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada kisah namanya Abu Bakar As-Sibli, seorang waliullah. Ya, beliau dikatakan begini.
Ya, dikatakan antara hati dan pikiran hai Sibli, kamu itu pelit. Ya, kamu itu orang pelit. Kata hatinya, saya jadi orang dermawan. Ya, coba aja nanti kalau kamu kaya, dermawan kok pelit begitu. Ya, saya akan jadi orang dermawan. Jadi antara pikiran tersebut tadi, bisikan-bisikan itu tadi menggodanya begitu. Pada waktu itu dia apa? Dia dalam kondisi apa yang tidak punya. Tiba-tiba saja datang temannya bawa uang 50 dinar. 1 dinar yang 4 juta. Berarti berapa? 200 juta. Akhirnya tadi, coba kamu, sekarang kamu sudah punya uang, mau diinfakin nggak di uang? Kata hatinya, saya harus infakin. Bahkan dia dikatakan, saya kalau ketemu dengan orang yang pertama saya akan kasihkan. Semuanya begitu, subhanallah. Uang 200 juta ini akan saya kasihkan begitu. Supaya saya ini adalah menjadi apa? Jadi saksi bahwa saya ini bukan orang bakhil. Subhanallah. Akhirnya apa? Dia cari-cari ke sono sini, nggak ketemu. Ketemunya orang lagi cukur. Ini nih orang ini. Saya mau kasihkan. Ya, kebetulan yang tukang cukur tersebut apa namanya? Buta gitu. Oh ini nih, kayak pas. Dikatakan, mas, ini saya sudah bernazar, kalau saya dikasihkan kekayaan, saya akan kasihkan semua ini. Tolong diterima ya. Dikatakan gitu ya, tolong diterima. Kata orang yang apa namanya cukur tersebut, saya nggak mau nerima. Ya, saya nggak mau nerima uang ini begitu. Karena saya apa namanya nggak butuh dengan uang ini. Lalu bagaimana? Udah kasih aja kepada tukang cukurnya. Sebagai apa? Sebagai apa namanya jasa buat cukur. Ternyata yang tukang cukur bagaimana? Saya sudah nazar, enggak apa mau gratisin orang ini. Jadi susah, dia tadi ngasih 200 juta ini ke siapa ini? Akhirnya apa? Subhanallah. Kalau begini udah saya buang aja uang ini. Ya, mungkin dibuang dengan kebaikan atau apa, cerita itu dia dibuang ke lautan. Karena nggak ada orang yang nerima saat itu. Kalau sekarang kira-kira banyak nggak? Dia cari orang menerima uang 200 juta pada nggak mau. Susah. Ya, ini demikian, subhanallah. Ya Allah, ini adalah janji saya, karena tidak ada orang yang mau menerima uang ini udah. Sebagai bukti saya ini bukan orang bakhil. Ini sebagai inspirasi saja, agar apa? Agar kita memang ketika Allah titipkan kepada kita ini harta, sebagian harta kita diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan orang yang gemar bersedekah itu tidak akan pernah berkurang. Tapi apa? Falyazdad senantiasa apa? Bertambah dan bertambah. Insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini ya yang dapat kita bahas tentang takwa. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhkan. Wallahu a'lam.